Bab 806 Diri Lain. Setelah melihat Cair pergi, Simu menoleh ke Baipi dan bertanya, "Tetua ketiga, apakah ini baik-baik saja?" "Ayo pergi," kata Baipi acuh tak acuh, berbalik dan berjalan ke pintu masuk gunung. Simu mengikuti ketiganya ke pintu masuk, yang mengarah ke lorong pendek yang dengan cepat menuju ke ruang bawah tanah. Ruang itu cukup luas, sekitar 20 atau 30 sang panjangnya. Di tengahnya terdapat altar tinggi, di atasnya berdiri sebuah lempengan batu hitam, berkilauan dengan cahaya hitam. Sebuah pusaran hitam samar-samar terlihat, berputar perlahan dan memancarkan fluktuasi yang kuat. Lempengan batu ini adalah pintu masuk ke harta karun. Keempatnya tiba di altar, dan Simu, melihat lempengan batu hitam itu, bertanya, "Benar, rekan Taois Simu, silakan," kata tetua pertama, memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Simu mengeluarkan token coklat, menghembuskan napas dalam hati, dan perlahan melangkah maju. Bersamaan dengan itu, dengan sebuah pikiran, dia menyalurkan energi sejatinya ke token kera besi. Dengan suara, "Wosh!" permukaan token itu bersinar dengan cincin rune spiritual, memancarkan cahaya samar saat melayang di tangannya. Melihat ini, Simu merasakan sedikit kelegaan. Ekspresi tetua agung dan yang lainnya sedikit berubah, meskipun reaksi mereka beragam. Tetua Agung dan Bai Zhang menunjukkan sedikit kegembiraan, sementara wajah Baipi menjadi gelap, dan dia mengepalkan tinjunya. Simu mengendalikan token itu, terus perlahan mendekati lempengan batu. Saat token semakin dekat, cahaya hitam di lempengan batu tiba-tiba berkedip hebat. Tepat saat Simu mencapai lempengan batu, tidak lebih dari 10 kaki jauhnya, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari pusaran hitam dan mengenai token. Dengan suara, "Wosh!" token coklat itu bersinar terang, langsung menyelimuti Simu sebelum menghilang ke dalam pusaran hitam. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga tetua agung dan dua orang lainnya hanya bereaksi setelah sosok Simu menghilang. "Sial! Kenapa hanya dia yang masuk?" Ini berbeda dari saat pemimpin klan membukanya terakhir kali. Baipi berteriak, tangannya membentuk segel sihir, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah, terbang menuju pusaran hitam. Pusaran hitam itu berkedip dengan cahaya hitam, dan dengan suara, "Bang!" Cahaya merah itu menghilang, dan tubuh Baipi terlempar lurus keluar, mendarat beberapa meter jauhnya, memuntahkan seteguk darah. Tidak perlu mencoba. Tanpa token kera besi, tidak ada di antara kita yang bisa masuk. Tetua Agung tidak memandang Baipi, berbicara dengan tenang. "Apakah kita akan membiarkan Simu masuk sendirian? Bagaimana jika dia mengambil semua harta karun di dalamnya?" Baipi berdiri, dan dalam kecemasannya, dia tidak lagi peduli pada tetua agung, berteriak keras. Harta karun ini awalnya ditinggalkan oleh pemimpin klan untuk penerusnya. Sekarang Simu telah mendapatkan persetujuan token kera besi, itu berarti dia adalah orang yang dipilih oleh pemimpin klan Bai. Sudah sepatutnya barang-barang di dalamnya menjadi miliknya. Tetua Agung duduk bersila di tempat itu, perlahan menutup matanya, dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Baipi berubah antara terang dan gelap. Ia mendengus marah dan berdiri di samping dengan tangan bersilang. Bai Zhang, melihat ekspresi tidak senang Baipi, menyeringai, tampak cukup senang. Tatapannya kemudian beralih ke lempengan batu, menunjukkan antisipasi yang penuh harap. Pada saat yang sama,
Tubuh Simu diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa, yang darinya ia tidak dapat melepaskan diri. Ia merasa pusing dan kehilangan arah, sekitarnya menjadi kabur, seolah-olah ia kehilangan kendali atas tubuhnya dalam sekejap. Tepat ketika ia mulai panik, tubuhnya tiba-tiba terasa lebih ringan, dan ia terlempar. Kemudian, penglihatannya kembali jernih, dan ia mendapati dirinya berada di aula yang luas. Ia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, dengan cepat menenangkan diri, dan mengamati sekitarnya. Aula itu cukup luas dan megah, dengan pilar-pilar emas menjulang tinggi yang mengelilinginya. Tepat di depannya terdapat gerbang besar yang mengarah keluar. Entah mengapa, istana yang tampak megah ini dipenuhi dengan rasa kesepian, dinding dan lantainya menunjukkan tanda-tanda terbengkalai. Simu mengalihkan pandangannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tempat ini terasa agak mirip dengan reruntuhan Kunming, meskipun tidak seburuk Kunlun, tetapi dipenuhi aura kuno yang telah bertahan melewati ujian waktu. Simu merenung sejenak, lalu mulai berjalan perlahan di dalam aula utama, mengamati sambil melepaskan indera ilahinya. Seperti yang diharapkan, tempat ini sangat membatasi indera ilahi, hanya memungkinkannya untuk bergerak sekitar 10 kaki dari tubuhnya. Dia berjalan mengelilingi aula tanpa menemukan apapun, dan setelah ragu sejenak, dia meninggalkan aula dan menuju ke kejauhan. Di luar aula terdapat serangkaian paviliun dan menara, dengan jembatan kecil dan air yang mengalir, tampaknya bekas kediaman seseorang. Mata Simu berkedip, dan dia berdiri di pintu masuk sejenak. Ini adalah harta karun kera putih, tampak tenang, tetapi jelas tidak sederhana. Setelah mengamati sekelilingnya, dia dengan hati-hati mencari di mana-mana, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Di mana-mana terdapat bangunan istana yang kosong, selain beberapa bunga dan tanaman, tidak ada satupun makhluk hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia mengerutkan kening, benar-benar bingung. Tepat saat itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Wosh, wosh, wosh. Suara gemuruh air yang mengalir samar-samar terdengar dari kejauhan. Sosok Simu berkedip, terbang ke udara dan melihat ke arah suara itu. Dia segera menyadari apa itu. Ternyata itu adalah air terjun perak besar yang mengalir dari puncak gunung tidak jauh dari istana, mengeluarkan suara wosh. Daerah sekitar istana adalah deretan pegunungan yang berkesinambungan, jadi air terjun bukanlah sesuatu yang istimewa. Sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Dia hendak terbang turun untuk melanjutkan pencarian harta karun ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mendongak ke arah air terjun. Baru saja, cahaya keemasan samar tampak melintas di air terjun, hampir tidak mungkin diperhatikan jika dia tidak memiliki penglihatan yang sangat baik. Mungkinkah di sini? Simu sangat gembira dan segera terbang menuju air terjun, tiba di depannya dalam sekejap mata. Melalui tirai air terjun yang deras, dia samar-samar dapat melihat pintu masuk ke sebuah gua di baliknya, dengan bintik-bintik cahaya keemasan berkilauan di dalamnya. Menahan kegembiraannya, Simu bergerak cepat, terbang menuju air terjun. Namun, begitu dia menyentuh air terjun, dengan suara wosh, air tiba-tiba melonjak kembali, berubah menjadi tangan raksasa yang menghantam Simu. Tekanan luar biasa menyapu dirinya, dan Simu merasakan sesak tiba-tiba di dadanya, jantungnya berdebar kencang. Namun, dia pada dasarnya berani namun waspada,
dan telah siaga tinggi sejak tiba di sini, tidak pernah lengah. Kilatan cahaya biru muncul di tubuhnya, dan dia segera berhenti, lalu mengepalkan tinju kanannya dan melayangkan pukulan. Dengan suara boom, sejumlah besar cahaya abu-abu terbang dari tubuhnya, mengembun menjadi bayangan kepalan tangan abu-abu besar yang kabur, bertabrakan dengan tangan air yang mengalir. Raungan yang memekakkan telinga bergema. Air terjun raksasa itu pecah dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan Simu pun terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan dahsyat tersebut, meninggalkan air terjun di belakangnya. Cahaya berkilauan muncul di permukaan air terjun. Dengan suara cipratan lembut, air mengalir, dan sesosok muncul dari dalam air terjun. Ekspresi Simu berubah. Orang ini mengenakan jubah biru, tinggi dan berwajah tegas, tidak lain adalah dirinya sendiri. Memang, ini adalah harta karun, tidak mudah untuk masuk. Setelah keterkejutannya, senyum tersungging di bibir Simu. Harta karun kera putih pasti ada di gua di balik air terjun. Dia mengeluarkan teriakan pelan, dan kilatan cahaya hitam muncul di tangannya. Tongkat besi Ruyi muncul dan melesat ke arah Simu yang berjubah biru. Tongkat besi Ruyi menjadi kabur, berubah menjadi bayangan tongkat yang padat, menyerang Simu yang berjubah biru dari berbagai arah. Belah naga dan balikkan sungai. Simu yang berjubah biru mengangkat tangannya, dan sebuah tongkat hitam muncul di tangannya sendiri, juga sebuah tongkat besi Ruyi. Dengan sekali ayunan lengannya, bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya muncul, gerakan yang identik dengan teknik sungai pembelah naga milik Simu. Bang, 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 serangkaian dentuman teredam bergema saat bayangan tongkat bertabrakan, menciptakan serangkaian suara ledakan yang mengguncang kehampaan dengan hebat. Bayangan tongkat kemudian menghilang. Tubuh Simu tersentak, terdorong mundur beberapa langkah, ekspresi terkejut terlintas di wajahnya. Gerakan penyelidikan ini identik dalam kekuatan, kecepatan, dan teknik. Simu yang berjubah biru juga mundur beberapa langkah, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya, tongkat besi Ruyi-nya dipegang horizontal di depannya. Hahaha, menarik. Apakah kau perlu mengalahkan dirimu sendiri? Simu tertawa terbahak-bahak. Tawanya berhenti, dan dia meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, sisik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Ia seketika berubah menjadi totem, dan tongkat besi Ruyi-nya memancarkan sinar cahaya keemasan saat ia melepaskan serangan kuat ke bawah. Elang melayang di atas kepala. Cahaya keemasan menyambar Simu yang berjubah biru, seketika menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik emas, mengubahnya menjadi bentuk yang sama dengan Simu. Tongkat besi Ruyi-nya juga bersinar terang dengan cahaya keemasan saat ia menusukkannya ke atas. Suara bang yang memekakkan telinga bergema saat kedua tongkat itu bertabrakan. Simu terlempar ke belakang lagi, cahaya keemasan yang bergelombang menyebar keluar seperti gelombang pasang, mencapai air terjun. Air terjun itu segera beriak dengan kilauan samar, menyebarkan cahaya keemasan. Transformasi totem juga bisa meniru. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Cahaya hitam dan putih menyambar di belakangnya, mengembun menjadi sepasang sayap hitam dan putih. Dengan sedikit kepakan, tubuhnya seketika berubah menjadi hantu buram, melesat ke depan. Kilatan cahaya muncul di belakang Simu berjubah biru, dan sepasang sayap hitam putih juga muncul, tubuhnya pun langsung menjadi buram.
Kedua sosok buram itu bertabrakan berulang kali di udara, menghasilkan serangkaian dentuman yang memekakkan telinga. Garis-garis cahaya keemasan melesat ke segala arah, merobek dan meruntuhkan pegunungan di sekitarnya hanya dengan sentuhan ringan, menciptakan kawah-kawah besar di tanah. Energi spiritual langit dan bumi berfluktuasi dengan hebat, menciptakan puncak-puncak menjulang yang menyapu segala sesuatu yang terlihat. Simu semakin khawatir seiring berjalannya pertarungan. Lawannya dapat meniru setiap gerakan yang digunakannya dengan sempurna, dengan kekuatan yang identik. Setelah tabrakan hebat, Simu terlempar ke belakang, dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Simu berjubah biru juga berhenti di udara tidak jauh darinya. Nomor ke-7. Part pertama. Novel Renegade Immortal Bab 907 Bahasa Indonesia. Bab 807 Sang Leluhur muncul kembali. Simu, sedikit terengah-engah, menatap rekannya yang berjubah biru tak jauh darinya, ekspresinya menjadi serius. Serangkaian pertukaran serangan telah membuatnya menyadari bahwa orang di hadapannya memiliki kekuatan, seni bela diri, senjata, dan bahkan kebiasaan bertarung yang persis sama. Dia merasa seperti anjing yang mencoba menggigit landak, tidak dapat menemukan cara untuk menyerang. Terlebih lagi, dia sudah agak kelelahan dari pertempuran, tetapi energi sejati Simu yang berjubah biru tampak tak habis-habisnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hosh! Sayap hitam putih di punggung Simu yang berjubah biru terbentang, sosoknya menghilang seketika, muncul kembali di belakang Simu di saat berikutnya. Tongkat besi rui miliknya bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan dia mengayunkannya dengan raungan yang memekakkan telinga. Tongkat besi rui memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dengan dentuman yang menggelegar, bayangan binatang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya keemasan, menyatu menjadi aliran binatang buas yang mengamuk dan menyerbu ke arah Simu. Binatang-binatang itu gemetar ketakutan. Kekosongan itu bergetar hebat, hampir hancur di bawah dampak gelombang binatang buas. Sebuah kekuatan besar dan dahsyat mengunci Simu, dan kekosongan di sekitarnya mulai runtuh, membentuk sangkar yang mencegahnya melarikan diri. Ekspresi Simu berubah, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia biasanya menggunakan teknik, ratusan binatang bergetar, untuk menghadapi musuh, tetapi dia tidak pernah menyangka akan terkena serangannya sendiri hari ini. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar pertama kalinya dia menghadapi ketajaman gerakan ini secara langsung. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan cahaya keemasan menyambar tubuhnya. Kekuatan emas yang sangat tajam terbang keluar dari tubuhnya, seketika merobek kekuatan besar dan dahsyat di sekitarnya. Sayap hitam dan putih di punggungnya bersinar terang, seketika membesar beberapa kali lipat, dengan rune hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sayap, mengalir naik turun tanpa henti. Sayap hitam dan putih itu berkilat, dan sosok Simu menghilang dari tempat itu. Gelombang binatang buas emas meleset dari sasarannya, dan sebuah lubang besar tercipta di kekosongan tempat Simu baru saja berdiri. Energi spiritual langit dan bumi melonjak dahsyat seperti air mendidih. Simu, yang mengenakan jubah biru, melepaskan, 100 binatang bergetar, dan auranya langsung menghilang. Pada saat itu, kehampaan di belakangnya berkilat, dan sosok Simu muncul kembali. Tongkat panjang di tangannya terbang keluar, seperti harimau ganas yang turun dari gunung, meraung ke bawah. Raungan yang memekakkan telinga meletus,
diikuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan yang muncul dari kehampaan, disertai dengan jaringan celah spasial yang padat yang berkilat dan menghilang secara berurutan. Simu yang berjubah biru berubah menjadi sosok biru, melesat mundur. Dia tampaknya telah menggunakan tongkat panjangnya untuk memblokir serangan dari sudut yang luar biasa. Kilatan kegembiraan muncul di mata Simu. Dengan sebuah pikiran, dia bersiap untuk memanggil tongkat pembalik langit untuk memberikan pukulan fatal kepada Simu yang berjubah biru yang masih di udara. Dalam situasi ini, dia 80% yakin akan berhasil. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah. Tongkat pembalik langit di lautan spiritualnya sama sekali tidak menanggapi panggilannya. Bukan hanya tongkat pembalik langit, tetapi dia juga tidak bisa memanggil 9 naga pengunci armor emas karena suatu alasan. Gerakan Simu sedikit melambat karena terkejut, dan Simu berjubah biru segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menstabilkan dirinya. Sayap hitam dan putih. Di belakang Simu berjubah biru juga berkilat dan membesar beberapa kali lipat. Dengan kepakan kecil, ia berubah menjadi garis biru, menembus celah spasial, dan tiba-tiba menerkam di depan Simu, tongkat emasnya menyapu. Raungan yang memekakkan telinga, jantung Simu berdebar kencang, dan dia memegang tongkat besi ruyinya secara horizontal di depannya, menangkis serangan itu. Detik berikutnya, sayap hitam dan putih di punggung mereka bergerak bersamaan, dan sosok mereka menghilang dari posisi semula, berubah menjadi dua hantu yang saling berjalin sekali lagi. Dentang, dentang, dentang. Keduanya mengerahkan kecepatan tercepat sayap hitam putih mereka, dan serangkaian dentingan logam terdengar, sepadat hujan deras. Seluruh tubuh Simu berkilat cahaya keemasan, dan dia mengayunkan tongkat besi ruyinya seperti roda. Berdiri tegak dan kokoh, menyapu dedaunan yang berguguran, mengguncang 8 arah, membalikkan dunia. Dia melepaskan rentetan berbagai jurus pamungkas dari 18 teknik serangan surgawi, menyerang seperti badai, bahkan menggunakan jurus pamungkas, 100 binatang bergetar, dan langit dan bumi tanpa batas, beberapa kali. Karena tidak dapat menggunakan tongkat pembalik langit dan armor emas pengunci 9 naga, dia hanya bisa mengandalkan cara lain untuk mengalahkan lawannya. Saat tongkat besi ruyi menari, ia menggambar lintasan, membentuk pola yang mendalam dan misterius. Terlibat dalam pertempuran sengit ini dengan versi dirinya yang lain seperti melihat melalui cermin yang sangat jernih, melihat segala sesuatu tentang dirinya dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pikiran Simu perlahan-lahan tenggelam dalam keadaan aneh dan halus, melupakan pertempuran sengit yang sedang dihadapinya. Semua teknik bela diri yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya terungkap. 13 gaya teknik pedang pemburu angin, tinju batu penghancur, teknik tongkat 7 pembunuh, 18 teknik tongkat surgawi, teknik tongkat kepunahan abadi. Dan bahkan banyak teknik bela diri lainnya yang pernah disaksikannya, semuanya mengalir dengan jelas dalam pikirannya, terus berubah seperti sekilas pandang. Mereka muncul bersama pikirannya dan lenyap bersama pikirannya. Simu merasakan makna sejati yang terkandung dalam teknik bela diri ini, dan sirkulasi energi internalnya mengalami beberapa perubahan menakjubkan, menyebabkan auranya berfluktuasi. Dia tiba-tiba melepaskan 13 gaya teknik pedang pemburu angin yang tajam dan cepat, lalu mengubahnya menjadi teknik tinju batu penghancur yang ganas dan kuat, dan kemudian lagi, melepaskan niat membunuh yang luar biasa dari teknik tongkat 7 pembunuh.
Makna sejati dari berbagai seni bela diri menyatu dalam pikirannya, bergabung menjadi satu. Keadaan ini misterius dan tak terlukiskan, namun sangat halus. Namun, Simo saat ini sedang terlibat dalam pertempuran, pikirannya melayang, dan semangatnya tampak agak rileks, tanpa disadari memperlihatkan sedikit kelemahan pada auranya. Mata Simo berbinar, dan dia mengulurkan tongkat emasnya dengan kecepatan kilat, seperti lidah ular berbisa, tepat menembus kelemahan aura Simo, melewati pertahanan tongkat besi Ruyi, dan mengincar betis Simo. Simo terkejut dan langsung tersadar, tetapi tongkat itu sudah berada 3 kaki di depannya. Dia berteriak, mengayunkan lengannya, dan tongkat besi Ruyi berdesis saat menghalangi tongkat yang datang. Sayangnya, dia terlalu lambat, dia tidak bisa mengejar. Simo sangat cemas, tetapi pada saat itu, tongkat besi Ruyi tiba-tiba berkilat, berubah menjadi bayangan kabur, membentuk lengkungan aneh, muncul di depannya seolah-olah diteleportasi. Dengan dentang keras, tongkat Simo terblokir. Ketidakpercayaan terpancar di mata Simo, tetapi tubuhnya secara naluriah telah melesat mundur, terbang lebih dari 10 sang jauhnya. Secercah kejutan juga muncul di mata Simo berjubah biru, Ted. Api dia segera menerkamnya, tongkat emasnya berkilauan saat dia melepaskan jurus pamungkas dari 18 tongkat surgawi, mencabut gunung dan sungai, dengan hentakan tiba-tiba. Simo mengerutkan kening saat dia melihat Simo berjubah biru menerkam. Dia sangat familiar dengan jurus ini, mencabut gunung dan sungai, tetapi sekarang terasa agak asing. Dia mengayunkan tongkat besi Ruyinya, menelusuri jalur misterius, dan membalas serangan itu dengan mencabut gunung dan sungai miliknya sendiri. Jurus mencabut gunung dan sungai ini tidak memiliki kekuatan yang mendominasi, sebaliknya, terasa lemah dan lambat. Sebuah dentuman teredam, tubuh Simo berjubah biru terlempar ke belakang, jubah birunya robek, dan luka tongkat yang jelas muncul di dadanya. Ia terkena pukulan tongkat itu. Simo tidak mengejar, melainkan menutup matanya dan berdiri diam. Teknik 18 tongkat surgawi mengalir di benaknya seperti sekilas pandang, tetapi ia telah kembali ke kesederhanaan, pemahamannya tentang teknik itu lebih jelas dari sebelumnya. Simo berjubah biru juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Tubuhnya memancarkan cahaya biru, dan luka di dadanya cepat sembuh. Hahaha, jadi begitu. Inilah 18 tongkat surgawi yang sebenarnya. Setelah beberapa tarikan napas, Simo tiba-tiba membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, Simo berjubah biru menerkam lagi, tongkat panjangnya diayunkan ke bawah. Senyum tipis muncul di wajah Simo. Tangan kanannya mengencangkan cengkeramannya, lengannya terangkat, dan tongkat besi Ruyi di tangannya diayunkan ke atas. Suara desisan keras memenuhi udara. Teknik 18 tongkat surgawi mengalir dengan lancar, sama sekali berbeda dari kekuatan dahsyat dan ganas sebelumnya. Tetapi niat tongkat yang luar biasa itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Simo yang berjubah biru mengacungkan tongkat panjangnya, menciptakan bayangan tongkat yang berhamburan di sekelilingnya dengan kekuatan luar biasa. Namun, semua itu tiba-tiba tampak seperti pertunjukan yang memukau tetapi tidak berguna, penuh dengan kekurangan di hadapan Simo. Dia berulang kali dipukul oleh tongkat itu, dan retakan perlahan muncul di tubuhnya, memancarkan garis-garis cahaya biru. Simo mengayunkan lengannya, dan tongkat besi Ruyi, dalam sekejap,
menembus pertahanan Simu yang berjubah biru sekali lagi, mengenai dadanya. Dengan suara bang yang keras, tubuh Simu yang berjubah biru bergetar hebat, gerakannya tiba-tiba terhenti, retakan di tubuhnya dengan cepat menyebar dan melebar. Kemudian, dengan suara puff, tubuhnya meledak seperti kaca, berubah menjadi kristal berkilauan yang tersebar ke segala arah. Dada Simu naik turun sedikit saat dia menghembuskan napas pelan, lalu melihat air terjun itu lagi. Air di air terjun itu berkilauan beberapa kali sebelum menghilang. Wajah Simu berseri-seri gembira, dan dia melompat ke air terjun. Kali ini, tidak terjadi apa-apa, dan dia berhasil memasuki air terjun. Di balik air terjun terdapat pintu masuk sebuah gua setinggi sekitar 10 kaki, bagian dalamnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang samar. Simu menenangkan diri dan melangkah masuk. Gua itu tidak besar, hanya sekitar 4 atau 5 kaki lingkarannya, dan sebagian besar kosong kecuali sebuah platform batu di tengahnya. Di atasnya terdapat sebuah kotak emas berukuran sekitar 1 kaki, permukaannya memancarkan cahaya keemasan. Simu menatap kotak emas itu dengan saksama, sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya, dan melangkah maju. Pada saat itu, kekosongan di depannya bergelombang, dan seekor kera putih yang mengenakan baju zirah emas perlahan muncul. Wajah kera putih yang garang itu memancarkan aura lembut saat ia dengan tenang mengamati Simu, senyum tipis teruk di bibirnya. Leluhur kera putih. Simu berhenti, ekspresinya berubah saat ia menatap kera putih di hadapannya. Seru kaget. Namun, sesaat kemudian, ia menyadari bahwa kera putih di hadapannya bukanlah entitas fisik, melainkan hantu semi-transparan. Benar, aku memang Tuan Putih. Tapi yang kau lihat sekarang hanyalah secuil sisa jiwaku, kata leluhur kera putih. Murid Simu memberi hormat kepada leluhur. Mata Simu berkedip, dan dia membungkuk dalam-dalam. Busur ini diberikan dengan sukarela. Jika bukan karena setetes darah esensi dari leluhur kera putih, dia mungkin masih menjadi murid bela diri biasa di sudut terpencil dunia fana, dan dia mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan planetnya sendiri sepanjang hidupnya. Bab 808 Tetua keempat. Tidak perlu formalitas, selamat atas keberhasilanmu dalam ujian ini, kata leluhur kera putih. Ujian pertama, Simu menegakkan tubuhnya, sedikit terkejut di wajahnya. Kau mampu mengatasi dirimu sendiri dan menyatukan esensi sejati seni bela diri menjadi satu. Meskipun kau hanya manusia, kau memang jenius dalam seni bela diri. Aku tidak salah pilih orang, kata leluhur kera putih dengan nada setuju. Terima kasih atas pujianmu, leluhur, pikir Simu dalam hati, diam-diam merasa senang. Karena kau telah lulus ujian, kitab suci sejati seni bela diri Brahma Agung, ini adalah hadiahmu. Leluhur kera putih melambaikan tangannya, dan kotak emas di atas platform batu tiba-tiba terbuka, sebuah buku kuno terbang keluar dan mendarat di depan Simu. Simu dengan cepat meraihnya, dan kotak emas itu kembali tertutup rapat. Matanya berbinar, meskipun kotak emas itu baru terbuka sesaat, dia telah melihat beberapa barang lain di dalamnya, memancarkan cahaya berharga. Tidak perlu melihat, memang ada beberapa hal lain di dalamnya, tetapi waktunya belum tepat sekarang. Saat waktunya tiba, ujian lain menantimu, kata leluhur kera putih. Apa yang dimaksud dengan saat yang tepat? Tanya Simu, agak bingung. Meskipun kau telah mewarisi warisanku,
kau belum membangkitkan garis keturunan binatang surgawimu, dan garis keturunanmu tidak murni, kata leluhur kera putih. Mendengar ini, Simu mengangguk sambil berpikir. Saat ini kau kekurangan metode kultivasi yang sesuai, menyebabkan kultivasimu stagnan. Kitab suci Brahma Panwu Agung, ini adalah metode kultivasi yang terutama kupraktikkan dulu, dan sangat cocok untukmu. Pelajarilah dengan saksama dan tingkatkan kultivasimu sesegera mungkin, agar kau memiliki kesempatan untuk melawan pengadilan surgawi, kata leluhur kera putih. Wajah Simu menunjukkan keterkejutan, bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentangku? Aku punya metodeku sendiri, leluhur kera putih tersenyum tipis. Pikiran Simu berpacu, mengingat keanehan tongkat pembalik langit dan armor emas pengunci 9 naga barusan. Mungkinkah teknik mendalam 9 revolusimu cukup bagus, dan kau telah mencapai tingkat penguasaan ke-6? Namun, saat kau terus berkultivasi, kau harus mengingat kata keseimbangan, kata kera putih. Keseimbangan. Simu terkejut mendengar ini. Petik 2. Baiklah, kau sudah cukup lama di sini. Cepat keluar. Setelah kau menguasai garis keturunan binatang surgawi, kau bisa kembali ke sini lagi untuk menjalani ujian kedua. Akan ada hadiah lain untukmu saat itu. Sebelum Simu bisa mengatakan apapun lagi, leluhur kera putih melambaikan tangannya. Simu merasakan pandangan kabur di depan matanya dan tanpa sadar terlempar ke udara. Sementara itu, di ruang batu bawah tanah, ketiga tetua masih berdiri di sana. Simu telah berada di dalam tablet batu selama lebih dari 1 jam. Para tetua dan Bai Chang tetap tenang dan menunggu dengan tenang, tetapi wajah Bai Pi jelas menunjukkan kecemasan, dia mondar-mandir dengan gelisah. Tepat saat itu, lempengan batu hitam yang sebelumnya tenang tiba-tiba bersinar terang, dan pusaran hitam mulai berputar dengan hebat. Melihat ini, ketiga tetua itu semua mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Ekspresi mereka beragam. Dengan suara, "Wosh!" sesosok muncul dari dalam, mendarat di tanah. Cahaya memudar, memperlihatkan sosok Simu. Ketiga tetua, melihat Simu muncul, segera mendekat. Saudara Taois Simu, kemampuanmu menggunakan token kera besi menegaskan bahwa kau tidak diragukan lagi adalah penerus pemimpin klan. Kami mohon maaf atas kekasaran kami sebelumnya, kata tetua pertama, mengamati Simu dari atas ke bawah. Tidak apa-apa, kalian semua peduli dengan keselamatan klan dan hanya bersikap hati-hati. Jangan diambil hati, jawab Simu. Tetua pertama, karena telah terbukti bahwa saudara Taois Simu adalah penerus pemimpin klan, sesuai dengan perjanjian, kami akan mengakuinya sebagai pemimpin klan, kata Bai Zhang, berjalan ke sisi Simu dan menatap kedua tetua lainnya. Tetua pertama ragu-ragu setelah mendengar ini. Tetua kedua, mari kita tunggu sebentar. Ada sesuatu yang perlu kita pastikan, kata Bai Pi. Saudara Taois Simu, Anda telah memasuki alam rahasia prasasti batu. Apa yang telah Anda peroleh di sana? Apakah Anda membawa kembali token pemimpin klan? Tanya Bai Pi, tatapannya tertuju pada Simu. Simu terkejut. Token pemimpin klan, memang. Sebelum kepala klan Kera Putih memberontak terhadap pengadilan surgawi, dia menempatkan token kepala klan di alam rahasia prasasti batu ini sebagai tindakan pencegahan. Saudara Taois Simu, setelah memperoleh warisan kepala klan dan token kera besi untuk memasuki alam rahasia, Anda seharusnya telah menemukan sesuatu,
bukan? Mata Tetua Agung berkilat saat dia berbicara. Simo merenung sejenak, lalu menjelaskan secara singkat situasi di dalam kepada mereka bertiga. Setelah mendengar bahwa jiwa sisa leluhur kera putih berada di dalam alam rahasia, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Sayangnya, kekuatanku tidak mencukupi, aku hanya lulus ujian pertama. Leluhur kera putih hanya memberiku seperangkat teknik kultivasi dan tidak menganugerahiku token kepala klan, yang seharusnya masih ada di dalam, kata Simo. Karena kau tidak membawa kembali token kepala klan, kau belum benar-benar mendapatkan persetujuan kepala klan. Mari kita bahas posisi kepala klan secara perlahan. Masalah ini sangat penting, dan kita harus memilih orang yang cakap untuk mengemban peran tersebut, kata Bai Pi, matanya rileks. Ketika kita membuat kesepakatan, tidak disebutkan bahwa seseorang harus mendapatkan token kepala klan untuk menduduki posisi tersebut. Tetua ketiga, halanganmu yang berulang-ulang tidak lain adalah keserakahanmu akan posisi kepala klan. Tetapi mengingat tindakanmu di masa lalu, berapa banyak kepala klan yang benar-benar menghormatimu? Kata Bai Zhang dengan sedikit kecemasan dan tawa dingin. Ekspresi Bai Pi berubah drastis, dan dia tiba-tiba melangkah maju. Kelancaran, berani-beraninya kau bersikap seperti ini di depan rekan Taois Simo. Wajah tetua pertama menjadi gelap, dan dia membanting tongkatnya dengan keras ke tanah, menyebabkan seluruh ruangan batu bergetar hebat dengan suara gemuruh yang keras. Ekspresi Bai Zhang dan pria lainnya sedikit berubah, hati mereka gemetar, dan mereka mundur. Saya mohon maaf atas keributan ini, rekan Taois Simo, kata tetua pertama, menoleh ke Simo. Simo tersenyum tipis dan tetap diam. Kata-kata tetua kedua dan ketiga masuk akal. Meskipun rekan Taois Simo adalah penerus pemimpin klan, dia gagal mengambil kembali tanda pemimpin klan. Bahkan jika kita mengakui dia sebagai guru kita, beberapa orang di klan mungkin masih tidak puas, kata tetua pertama setelah berpikir sejenak. Ekspresi Bai Zhang berubah, dan dia melangkah ke samping. Saudara Taois Simo, meskipun Anda bukan dari klan kera raksasa Mitian, Anda tetaplah penerus pemimpin klan. Jika Anda tidak ada kegiatan lain, mengapa tidak tinggal di sini dan sementara waktu menjabat sebagai tetua keempat klan kami? Ini akan memungkinkan Anda untuk mengenal situasi klan. Setelah Anda mendapatkan token pemimpin klan, kami akan mendukung Anda untuk menjadi pemimpin klan. Bagaimana menurut Anda? Tanya tetua pertama, menatap Simo. Simo terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Dia sama sekali tidak peduli dengan posisi pemimpin klan, tetapi energi spiritual di sini sangat melimpah, menjadikannya tempat yang baik untuk kultivasi. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami kitab suci Brahma Panwu Agung. Bai Pi mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu luar biasa. Saya akan segera meminta seseorang untuk mengatur akomodasi untuk Anda. Wajah tetua agung berseri-seri gembira. Keempatnya tidak berlama-lama dan segera meninggalkan ruangan batu itu. Seperempat jam kemudian, di dekat puncak gunung yang hijau, 3 garis cahaya melesat dari kejauhan, menampakkan 3 sosok dalam sekejap, Simo dan 2 anggota klan kera raksasa penembus langit. Cair sudah terbang kembali ke bahu Simo, pipinya menggembung, tampak agak tidak senang. 2 anggota klan menunjuk ke puncak gunung hijau yang tidak jauh dan membungkuk kepada Simo, berkata, Tetua keempat,
penginapan Anda berada di puncak 4 Unta. Kami akan mengantar Anda ke sana sekarang. Simu mengangguk dan berkata, terima kasih kepada kalian berdua. Silakan ikuti kami. Kedua kera raksasa itu melambaikan tangan mereka, memanggil perahu terbang besar berbentuk persegi. Mereka naik bersama dan terbang ke udara. Simu segera mengeluarkan kereta terbang bulu naganya dan mengikuti. Situ, monyet berambut merah itu sangat tidak sopan padamu. Bagaimanapun juga, kita adalah keturunan sah dari leluhur kera putih. Bagaimana mungkin dia begitu tidak sopan? Itu benar-benar membuatku marah. Gumam Cair. Tidak apa-apa, tetua kedua sudah mengakui saya, bukan? Kata Simu. Monyet berambut emas itu cukup enak dipandang, dan monyet tua dengan alis panjang itu juga tidak buruk. Kau telah diberi posisi tetua keempat, kau seharusnya mendapatkan banyak batu spiritual dan harta karun, bukan? Mata Cair mulai berbinar saat ia membicarakan hal ini. Dasar bodoh, sepanjang hari kau hanya memikirkan ini. Gelar tetua keempat yang mereka berikan padaku hanyalah gelar nominal, tanpa kekuatan nyata, jadi wajar saja aku tidak akan terlalu dihargai. Jangan terlalu memikirkannya, kata Simu sambil tersenyum. Ah, Cair merasa kecewa mendengar ini dan merosot ke bahu Simu. Setelah terbang beberapa saat, Simu mengikuti dua kera raksasa di depan dan mendarat di lereng gunung puncak 4 Unta. Setelah mendarat di hutan lebat di lereng gunung, Simu dan kelompoknya berjalan di sepanjang jalan gunung lebar yang dilapisi batu biru, menuju lebih dalam ke hutan. Setelah melewati sekelompok pohon pinus ekor Phoenix, mereka tiba di tempat tinggal guanya. Itu adalah bangunan merah berdiri sendiri, setinggi beberapa puluh kaki, terletak di bagian depan gunung. Simu berjalan ke depan bangunan, mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat ke dalam. Ia melihat bahwa tempat itu kosong, dengan sedikit perabotan. Terdapat ruang samping di setiap sisi, dan pintu utama di bagian belakang. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Jika tidak ada hal lain, kalian boleh kembali. Simu menoleh kedua kera raksasa itu dan berkata. Keduanya tidak menunjukkan niat untuk pergi. Kera yang berbulu kekuningan berkata, kami di sini untuk melayani tetua keempat atas perintah tetua pertama. Kami siap berdiri di sisinya dan menunggu perintahnya. Simu berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Saya baru saja tiba di sini dan belum terbiasa dengan tempat ini. Ngomong-ngomong, bolehkah saya menanyakan nama kalian? Kedua kera itu cukup terkejut, jelas tidak menyangka Simu akan mengatakan hal seperti itu. Kera yang berbulu kekuningan menjawab, melapor kepada tetua keempat, nama saya Bai Yao. Nama saya Bai Feng, jawab kera biru lainnya. Bai Yao, Bai Feng, kalau begitu kami harus merepotkan kalian berdua mulai sekarang, kata Simu sambil tersenyum. Kami tidak berani menerima pujian seperti itu, jawab kedua kera raksasa itu segera. Simu membawa Cair ke aula utama. Kedua anggota klan kera raksasa itu tidak mengikuti. Sebaliknya, mereka menutup pintu aula di belakang mereka dan berdiri di luar. Setelah berjalan-jalan di sekitar aula, Simu mendapati bahwa selain terlalu luas dan agak kosong, tidak ada yang salah dengan tempat itu. Aula sebelah kiri adalah ruang resepsi, dan sebelah kanan adalah kamar tidur. Semua perabot sehari-hari di dalamnya berukuran ekstra besar, satu kursi saja sudah sebesar tempat tidur Simu. Bab 809 obrolan dari hati ke hati.
Setelah berlama-lama di kamar tidur, Simu kembali ke aula utama, mendorong pintu kayu di dinding belakang, dan berjalan menuju bagian belakang aula. Di belakang aula utama terdapat halaman yang dipenuhi bambu rimbun, dan di balik bambu itu terdapat ruang gua batu yang luas. Memasuki ruangan, Simu menutup pintu batu dan duduk di tepi tempat tidur batu di dalamnya. Stone, kenapa aku merasa mereka tidak memperlakukanmu sebagai tetua keempat, melainkan sebagai tahanan? Kedua monyet di luar itu sepertinya datang untuk memata-matai kita, kata Cair dengan agak tidak senang. Petik 2. Klan kera raksasa telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun karena mereka tidak ingin ditemukan oleh pengadilan surgawi dan berada dalam bahaya. Sekarang aku baru saja tiba, aku masih dianggap sebagai orang luar bagi mereka, jadi kehati-hatian mereka dapat dimengerti, kata Simu. Stone, sepertinya aku sudah melihat kehidupan menyedihkan di depan, kata Cair dengan ekspresi sedih. Mendengar ini, Simu tak kuasa menahan tawa. Saat keduanya sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara Bai Yao dari luar, melapor kepada tetua keempat, Tetua Bai Zhang datang berkunjung. Apakah itu si monyet berambut emas? Kata Cair dengan sedikit terkejut. Cepat, undang dia masuk. Mata Simu berbinar saat menjawab. Setelah berbicara, dia membawa Cair keluar dari ruangan rahasia dan membuka pintu untuk menyambut tetua kedua. Begitu mereka masuk, Tetua Bai Zhang terkekeh dan bertanya, Simu, apakah ada sesuatu yang tidak biasa bagimu di sini? Simu sedikit terkejut, tetapi hatinya sedikit menghangat. Tetua Bai Zhang memanggilnya dengan namanya secara langsung, alih-alih memanggilnya rekan Taois Si atau yang lain, yang membuatnya tampak lebih akrab, menunjukkan bahwa Tetua Bai Zhang benar-benar mengenalnya dan tidak memperlakukannya sebagai orang asing. Terima kasih atas perhatian Anda, Tetua Bai Zhang. Simu sama sekali tidak merasa tidak nyaman, kata Simu. Begitu selesai berbicara, Cair mengeluh dengan agak tidak puas. Jika tidak ada dua pilar di luar yang mengawasi kita, pasti akan jauh lebih nyaman. Cair, jangan kurang ajar, kata Simu dengan suara rendah. Haha, hewan peliharaan roh burung beomu cukup lugas. Namun, Bai Yao dan Bai Feng keduanya berada di bawah komando Tetua Agung. Meskipun mereka bukan dari faksi kita, mereka juga bukan dari faksi Bai Pi, jadi kau tidak perlu terlalu khawatir, Bai Zhang tertawa. Faksimu, Tetua Bai Zhang? Apa maksudmu? Mungkinkah ada faksi-faksi di dalam klan kera raksasa Mitian? Tanya Simu dengan heran. Sejujurnya, memang ada faksi-faksi. Anggota klan yang sependapat denganku dan ingin menyatukan 8 klan kuno terpencil dan banyak medan bintang yang tidak berada di bawah pengadilan surgawi untuk melancarkan serangan balik terhadap pengadilan surgawi dan membalaskan dendam kepala klan Bai dan mereka yang telah meninggal disebut elang. Di sisi lain, faksi Bai Pi percaya bahwa klan kera raksasa Mitian kita belum pulih kekuatan tempurnya dan tidak bijaksana untuk berkonflik langsung dengan pengadilan surgawi. Mereka ingin terus hidup dalam pengasingan, memulihkan diri, dan menunggu sampai kekuatan mereka kuat sebelum membalas dendam kepada pengadilan surgawi. Mereka adalah merpati, kata Bai Zhang. Sebenarnya, apa yang dikatakan Tetua Bai Pi tampaknya masuk akal, kata Simu, matanya sedikit berkedip, tidak membenarkan maupun menyangkal. Kata-katanya hanyalah tipu daya dan angan-angan belaka.
Apakah kau pikir pengadilan surgawi akan memberi kita waktu untuk memulihkan diri dan memperkuat kekuatan kita? Selama hampir 1000 tahun, apakah pengadilan surgawi pernah berhenti melacakku? Lagi pula, kita telah memulihkan diri selama hampir 1000 tahun, seberapa banyak kekuatan yang telah kita pulihkan. Kita jauh lebih lemah daripada ketika kepala suku Bai memimpin kita 1000 tahun yang lalu, kata Bai Zhang. Simu tetap diam. Tidak hanya itu, karena klan kita telah lama berada di luar pandangan publik dan tidak berkomunikasi dengan dunia luar, prestise klan kera raksasa Mitian kita telah anjlok di Miang, Diin, dan bahkan wilayah bintang Tianhe. Dalam 100 tahun terakhir, hampir tidak ada yang memperhatikan kita lagi, kata Bai Zhang, ekspresinya cukup putus asa. Simu sedikit mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, antara elang dan merpati, siapa yang lebih kuat? Bai Zhang tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, berkata, kedua faksi seimbang. Di antara 8 gua, 3 master gua memiliki pendapat yang sama dengan saya, dan 3 lainnya memiliki pendapat yang sama dengan Bai Pi. 8 gua, apa itu 8 gua? Tanya Simu, agak bingung. Saudara Taois Si, Anda belum lama berada di sini, jadi wajar jika Anda tidak tahu. Sebenarnya, di klan kera raksasa penembus langit saya, di bawah para tetua, ada 8 master gua yang memimpin 8 suku kera, jelas Bai Zhang dengan sederhana. Oh, bagaimana dengan 2 master gua lainnya? Mereka termasuk faksi mana? Tanya Simu. Keduanya memiliki pendapat yang sama dengan tetua agung, yaitu, mereka tidak menganjurkan serangan balik segera, dan mereka juga tidak berpikir kita harus terus hidup dalam pengasingan. Mereka termasuk faksi netral. Meskipun faksi ini tampaknya hanya memiliki 2 gua, ia memiliki keunggulan yang jelas dalam hal jumlah, jawab Bai Zhang. Oh, saya mengerti. Bolehkah saya bertanya apa yang menyebabkan situasi saat ini? Simu bertanya, alisnya sedikit mengerut. Sayangnya, ada perbedaan pandangan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggota klan yang pernah mengikuti kepala Bai telah meninggal dunia, dan semuanya adalah orang-orang yang agresif, sehingga kekuatan faksi kita terus menurun. Mereka yang mengikuti Bai Pi sebagian besar adalah keturunan yang tumbuh setelah pertempuran itu, dan mereka tidak memiliki pemahaman mendalam tentang perubahan besar yang dialami klan. Mereka menderita kekacauan di masa kecil mereka, dan kemudian kembali ke stabilitas, secara bertahap terbiasa dengan kehidupan yang damai, melupakan rasa malu dan kebencian yang dibawa pengadilan surgawi kepada klan mereka. Mereka tidak tahu, melupakan sejarah sama saja dengan pengkhianatan. Bai Zhang berkata dengan ekspresi agak muram. Mungkin karena aku menerima warisan leluhur kera putih, tetapi aku pernah bermimpi tentang pertempuran sengit yang dipimpin leluhur kera putih, menyaksikan sendiri adegan banyak tetua kera dengan berani melawan musuh. Aku masih ingat sosok-sosok tak kenal takut dari keempat prajurit kera itu. Simu berkata dengan tulus, mengingat adegan itu dari masa lalu. Oh, apa yang kau lihat? Cepat ceritakan. Mendengar ini, Bai Zhang tampak terkejut dan segera bertanya. Aku ingat, Simu mengangguk dan berkata. Selama 1/4 jam berikutnya, Simu dengan hati-hati menceritakan kembali pemandangan di lautan bintang yang dilihatnya dalam mimpinya kepada Bai Zhang. Bai Zhang mendengarkan dengan penuh semangat, tinjunya mengepal. Setelah mendengarkan, Bai Zhang menghela napas,
Bai Pi memang memiliki beberapa kekuatan spiritual saat itu, tetapi sayangnya dia hampir melupakannya sekarang. Apa maksudmu, Tetua Bai Zhang? Tanya Simu, bingung. Dulu, di bawah kepala klan Bai, ada 5 jenderal alam ilahi. 4 yang kau lihat dalam mimpimu adalah 4 dari mereka. Kera biru yang memimpin adalah tetua pertama, Bai Po, kera hitam bernama Bai Lu, dan kera putih bernama Bai Duo, yang masing-masing adalah tetua kedua dan ketiga. Dan kera merah adalah Bai Pi, jelas Bai Zhang. Begitu, kata Simu, tiba-tiba mengerti. Dulu, aku adalah tetua keempat klan. Aku diperintahkan oleh kepala klan Bai untuk memindahkan harta B. Enda klan dan generasi muda. Aku tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Kemudian, aku hanya tahu bahwa kepala klan dan tetua Bai Lu dan Bai Duo telah meninggal dalam pertempuran. Adapun detail spesifik pertempuran, Bai Pu dan Bai Pi tidak mau menyebutkannya. Jadi apa yang ku ketahui tidak detail, kata Bai Zhang dengan ekspresi agak muram. Mendengar ini, Simu merasakan sedikit emosi dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Untungnya, surga telah memberkati kita. Roh kepala klan Bai di surga telah membawamu ke klan kera raksasa kita. Kurasa dengan penerus kepala klan Bai di sini, semakin banyak anggota klan yang secara alami akan bergabung dengan faksi yang agresif, dan serangan balasan terhadap pengadilan surgawi untuk membalas dendam atas dendam kita akan segera terjadi, kata Bai Zhang dengan sungguh-sungguh, secercah cahaya terpancar di matanya. Petik 2. Tindakan pengadilan surgawi telah lama menjadi sasaran kemarahan para dewa dan manusia. Menyerang pengadilan surgawi dan membunuh semua makhluk abadi telah lama menjadi keinginan seumur hidup Simu, kata Simu dengan lantang. Bagus, sungguh bagus, menyerbu istana surgawi dan membunuh 10.000 dewa. Kata Bai Zhang dengan gembira, wajahnya berseri-seri. Tetua Bai Zhang, Simu punya pertanyaan yang saya ragu apakah harus saya tanyakan, kata Simu. Silakan bicara, jawab Bai Zhang. Bolehkah saya bertanya berapa banyak anggota klan Anda saat ini? Tanya Simu. Bai Zhang berpikir sejenak sebelum berbicara, meskipun garis keturunan binatang surgawi diberkati oleh surga dan jauh lebih kuat daripada garis keturunan biasa, ia juga memiliki kelemahan, sulit untuk bereproduksi. Setelah perang besar bertahun-tahun yang lalu, klan kami menderita kerugian besar, hanya sekitar 10.000 yang berhasil melarikan diri ke tempat ini. Setelah lebih dari 1.000 tahun pemulihan, jumlahnya hanya berlipat ganda, dan sekarang kurang dari 30.000. Berapa banyak dari mereka yang merupakan elang? Dan berapa banyak yang merupakan merpati? Tanya Simu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Jumlah elang dan merpati kira-kira sama, sekitar 10.000 masing-masing, dan sisanya hampir semuanya adalah sentris, jawab Bai Zhang. Pada saat itu, Simu tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada tetua Bai Zhang, dari faksi mana orang bernama Bai Si yang saya temui tadi berasal? Berbicara tentang orang ini, dia cukup aneh. Dia selalu menyendiri dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak pernah menyatakan pendiriannya, jadi dia tidak termasuk dalam salah satu dari 3 faksi ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia sudah menjadi kaki tangan pengadilan surgawi, kata Bai Zhang dengan marah. Simu terdiam sejenak, lalu bertanya, dan dari faksi mana Bai Hong berasal? Saat membicarakan Bai Hong,
Secercah kegembiraan muncul di wajah Bai Zhang. Bai Hong adalah seorang jenius yang tak tertandingi di antara generasi muda klan. Bakatnya telah melampaui Bai Pi, menjadikannya nomor satu yang tak terbantahkan di antara generasi muda klan. Selain itu, ia telah menguasai teknik 9 revolusi hingga tingkat penguasaan ke-6. Sebelum kau datang, ia secara diam-diam dianggap sebagai penerus Bai Gong. Untungnya, ia juga anggota fraksi Elangku. Simu mengangguk diam-diam setelah mendengar ini. Stone, pantas saja orang itu langsung berdebat denganmu. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi, kata Chair, tiba-tiba menyadari. Haha, Bai Hong memang agak pemarah, tetapi begitu ia memastikan kau adalah penerus Bai Gong, ia pasti akan melayanimu dengan sepenuh hati, kata Bai Zhang sambil tersenyum. Selama beberapa jam berikutnya, Simu mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Bai Zhang telah dengan sepenuh hati menerima identitas Simu sebagai penerus leluhur kera putih, dan tentu saja menjawab semua pertanyaannya tanpa ragu. Keduanya mengobrol dengan gembira hingga malam sebelum Bai Zhang pergi, mengingatkan Simu untuk datang menemuinya kapan saja jika membutuhkan sesuatu. Setelah mengantar Bai Zhang pergi, Simu tidak kembali ke ruang rahasia tetapi pergi ke kamarnya, duduk bersila di tempat tidur, dan termenung. Chair memanggilnya beberapa kali sebelum akhirnya membangunkannya dari lamunannya. Stone, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau bahkan tidak berbicara denganku? Keluh Chair. Bab 810 Tubuh Ilahi Panwu. Aku penasaran apakah Zhong Xiu benar-benar berada di klan Phoenix Surgawi. Simu menghela napas. Oh, Situ merindukan istrinya. Chair mengepakkan sayapnya dan terbang dari bahu Simu, sambil tertawa. Simu mendongak dan menatapnya tajam, berkata, dulu tidak masalah aku tidak tahu keberadaan Siwer, tapi sekarang aku punya petunjuk, aku tidak sabar untuk mencarinya. Kalau begitu ayo kita pergi ke klan Phoenix Surgawi. Aku merasa tempat ini tidak nyaman, kata Chair, matanya berbinar. Kulturisasi Xuan Gong Zhao Jian sudah satu tingkat di atasku, dan klan kera raksasa saat ini sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja tanpa peduli? Lagi pula, klan Phoenix Surgawi tidak dekat. Jika aku akan pergi, sebaiknya aku mencari alasan yang tepat, kata Simu. Itu masuk akal, tapi kupikir saudari Zhong seharusnya berada di klan Phoenix Surgawi. Setelah kau menyelesaikan urusan di sini, aku akan ikut denganmu mencarinya, Chair menghiburnya. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, Simu mengangguk. Beberapa hari kemudian, di ruang rahasia gua. Apa, Situ, kau akan mengasingkan diri lagi? Chair berkata dengan enggan. Benar. Kultivasiku sudah lama stagnan di tahap awal peringkat suci. Sekarang setelah aku mendapatkan metode kultivasi dari leluhur kera putih, aku tentu ingin mempelajarinya dengan saksama. Ada apa? Simu duduk bersila di tengah ranjang batu di ruang rahasia dan bertanya. Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa ini wilayah orang lain. Kita tidak familiar dengan tempat ini, jadi bukankah agak tidak aman bagimu untuk mengasingkan diri? Chair berkata dengan serius. Setidaknya aku memegang gelar nominal tetua keempat. Meskipun tetua ketiga memiliki beberapa keluhan tentangku, aku rasa mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku secara terang-terangan. Adapun apa yang mungkin mereka lakukan secara diam-diam, jika mereka tidak takut mati,
biarkan mereka menyerangku. Simu tersenyum mendengar ini. Tapi, Situ, jika kau mengasingkan diri, apa yang akan kulakukan? Bukankah aku akan mati lemas di sini? Kata Cair tak berdaya. Hehe, aku tidak bilang kau harus tinggal di sini. Aku punya sesuatu yang penting untuk kupercayakan padamu, kata Simu. Oh, apa itu? Tanya Cair. Sambil aku berlatih kultivasi, bisakah kau membantuku mencari tahu keberadaan bahan elemen api dan air dan melihat apakah kau bisa menemukan petunjuk? Simu berpikir sejenak sebelum berbicara dengan serius. Oh, itu, aku mengerti. Tanpa hal-hal ini, kau tidak bisa melanjutkan kultivasi. Cair mengangguk setelah mendengar ini. Begitu teknik mendalam 9 revolusi memasuki revolusi ketujuhnya, ia harus mulai mempersiapkan 9 revolusi berikutnya. Jadi, bahkan dengan bahan elemen dan lingkungan yang sesuai, setiap revolusi berikutnya akan menjadi semakin sulit, kata Simu sambil berpikir. Sepertinya kau telah memperoleh beberapa wawasan baru akhir-akhir ini, Simu. Tanya Cair. Sebelumnya, di alam rahasia, jiwa sisa leluhur kera putih sengaja memberikan beberapa bimbingan. Saat itu aku tidak memahaminya, tetapi beberapa hari terakhir ini, setelah aku tenang, aku semakin merasakan makna mendalam yang terkandung dalam kata-katanya. Simu mengangguk. Oh, apa itu? Ceritakan padaku, Cair bertanya dengan penasaran. Kultivasi teknik mendalam 9 revolusi adalah proses progresif, langkah demi langkah. Hanya dengan mengintegrasikan dan memurnikan atribut lain di dalam tubuh untuk mencapai keseimbangan, seseorang dapat maju ke tahap berikutnya. Dan seiring bertambahnya jumlah atribut, menjaga keseimbangan ini menjadi semakin sulit, Simu menjelaskan. Faktanya, Simu hanya mencapai keseimbangan yin yang di 3 tahap kultivasi pertama. Bagaimanapun, tahap ketiga, dalam arti tertentu, adalah tentang menyeimbangkan kekuatan yin dan yang. Di tahap selanjutnya, untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia hanya sedikit mengintegrasikan atribut sebelumnya di setiap tahap, gagal mencapai keseimbangan sejati. Akibatnya, 3 atribut logam, kayu, dan tanah di dalam tubuhnya secara bertahap menjadi sulit dikendalikan. Jika bukan karena bimbingan yang disengaja dari sisa jiwa kera putih di alam rahasia, dia mungkin tidak akan menyadari hal ini. Seperti yang pernah dikatakan Guru Suseng, ketika 9 revolusi teknik mendalam disempurnakan, kultivasi semua orang yang telah berlatih di berbagai wilayah bintang akan mengalir ke dalam tubuh orang yang telah mencapai kesempurnaan. Ini tidak jauh berbeda dengan 10.000 aliran yang mengalir ke laut. Oleh karena itu, praktisi harus memiliki garis keturunan dan fisik yang sangat kuat untuk menahannya. Berdasarkan pengalaman saya dalam mengkultivasi teknik mendalam, selain 2 poin di atas, ada aspek lain yang sangat penting, mencapai keseimbangan yin dan yang serta 5 elemen di dalam tubuh. Simu melanjutkan penjelasannya. Keseimbangan berarti stabilitas. Aku masih tidak mengerti. Semakin aku mendengarkan, semakin bingung aku. Cair menggelengkan kepalanya dengan kuat. Simu berpikir sejenak dan menjelaskan, izinkan saya memberi Anda contoh. Ini seperti Anda memiliki pedang yang sangat tajam. Untuk menyarungkannya, Anda harus menggunakan sarung pedang terkuat. Sekarang setelah kau sebutkan, aku mengerti. Itu artinya untuk mengonsumsi batu spiritual terbanyak, kau butuh nafsu makan dan perut sepertiku, kan?
Seru Cair dengan tiba-tiba menyadari sesuatu. Mendengar ini, Simu tak kuasa menahan tawa, sambil berkata, dasar bodoh. Petik 2. Zhao Jian sudah menyelesaikan tahap kultivasi ke-7, Simu. Kau membuatnya terdengar begitu sulit, bukankah itu berarti mustahil untuk mengejarnya? Tanya Cair khawatir. Jangan terlalu pesimis. Seperti yang kukatakan, ini adalah tantangan, tetapi juga kesempatan. Meskipun Zhao Jian sudah menyelesaikan tahap ke-7, menyeimbangkan 4 atribut bukanlah hal mudah, dan mungkin akan memakan banyak waktu. Adapun tahap ke-8, mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi, belum lagi tahap ke-9. Jadi, meskipun aku tidak punya banyak waktu lagi, aku masih punya kesempatan. Mata Simu sedikit berbinar saat berkata demikian. Petik 2. Simu, setelah mendengar apa yang kau katakan, aku merasa beban di pundakku begitu berat. Kau bilang waktunya tidak banyak, jadi berapa banyak waktu tersisa bagiku paling banyak? Tanya Cair. Mengingat bakat Zhao Jian dan dukungan dari Istana Surgawi, aku memperkirakan dia akan mampu mengintegrasikan keempat atribut ini sepenuhnya dalam 10 tahun. Dengan sumber daya yang dimiliki Istana Surgawi, mereka mungkin sudah menyiapkan esensi atribut air yang dibutuhkan untuk kultivasi tahap ke-8-nya. Jika aku mulai berkultivasi tahap ke-8 pada saat yang sama, aku harus menyelesaikan tahap ke-7 dalam 10 tahun, kata Simu setelah berpikir sejenak. 10 tahun. Bagus sekali. Jika hanya beberapa bulan, aku akan panik, kata Cair. Juga, selama masa pengasinganku, aku akan mempercayakan tugas mengumpulkan informasi dari dunia luar kepadamu, tambah Simu. Baiklah, Simu, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Cair berdiri di atas meja batu, menepuk dadanya dengan sayapnya. Esensi atribut air dan api sangat berharga, dan menemukannya kemungkinan akan sangat sulit. Kau bisa meminta informasi lebih lanjut kepada tetua Bai Zhang, mungkin kau bisa mendapatkan beberapa detail yang relevan, kata Simu. Baiklah, aku cukup pandai mengumpulkan informasi, kata Cair dengan sedikit bangga. Simu tersenyum dan berkata, itu benar, kemampuanku hanya kalah dari melarikan diri dan kerakusan. Baiklah, kalau begitu kau bisa memulai pengasinganmu. Aku pergi. Cair mengep akan sayapnya dan hendak pergi. Cair, jangan pergi dulu. Aku hampir lupa, ada hal lain yang perlu kau lakukan. Simu tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat memanggil Cair. Apa itu? Cair terbang kembali ke Simu dan bertanya. Simu menggerakkan pergelangan tangannya, dan selembar kertas putih muncul di tangannya. Tuliskan semua materi yang tercatat di sini. Jika kau menemukan informasi yang relevan, beritahu aku juga. Simu menunjuk ke 7 atau 8 baris karakter hitam kecil di kertas itu dan memberi instruksi. Batu emas terkondensasi Kunlun, pasir bintang sungai surgawi, kristal neter laut jatuh. Cair melafalkan nama-nama material spiritual di kertas itu kata demi kata, dan akhirnya mengangguk kepada Simu, berkata, aku sudah menghafal. Semuanya, bagus, hati-hati. Simu memberikan instruksi terakhirnya. Setelah mengatakan itu, Simu mengambil cincin penyimpanan dari tangannya dan meletakkannya di telapak tangan Cair. Situ, apa yang kau lakukan? Tanya Cair dengan heran. Ini penuh dengan batu spiritual, jadi gunakanlah dengan hemat, instruksi Simu.
Cair sangat gembira mendengar ini, dan berkata sambil berusaha menahan air liurnya, aku mengerti. Pergi. Setelah Cair pergi, Simo duduk diam sejenak, lalu membalikkan telapak tangannya, dan sebuah buku kuno segera muncul di telapak tangannya. Itu adalah Kitab Suci Brahma Panhu Agung, yang diberikan oleh jiwa leluhur kera putih yang tersisa kepadanya. Simo mengambil halaman judul buku itu, dan cahaya keemasan segera menyinari buku tersebut, dari mana sejumlah besar karakter emas yang padat muncul. Sejak kecil, aku mendambakan kebebasan dan suka bepergian jauh. Aku telah melakukan perjalanan luas di 3 wilayah bintang utama Tianhe, Miang, dan Diin, memperoleh wawasan dari masing-masing tempat. Kitab Suci Brahma Panhu Agung, ini adalah gulungan rahasia kuno yang aku peroleh dari formasi pembunuh kuno yang hebat di wilayah bintang Diin. Konon ini adalah manual rahasia dari ras yang kuat di zaman kuno, klan Panhu. Ketika aku pertama kali mulai mempelajarinya, aku tidak menyadari kemampuannya yang luar biasa, tetapi seiring kemajuanku, aku menemukan kekuatannya yang tak terukur. Sekarang aku mewariskannya kepadamu. Kau harus mempelajarinya dengan tekun dan mencapai tahap jiwa baru lahir sesegera mungkin. Ini ditinggalkan oleh leluhur kera putih. Simo tanpa sadar mengikuti kata-kata yang muncul di halaman itu dan diam-diam membacanya sekali. Kemudian, karakter-karakter emas kecil itu lenyap seperti asap, dan kemudian api emas menyala di halaman buku itu sebelum dengan cepat menghilang. Langit dan bumi tak terbatas, alam semesta luas dan tak terbatas, manusia dan orang suci naik ke tingkat dewa, berevolusi menjadi tubuh ilahi Panhu. Kitab Suci Brahma Panhu yang agung sangat panjang dan ditulis dalam aksara segel kuno, isinya samar dan sulit dipahami. Simo menghabiskan lebih dari setengah jam hanya untuk membaca garis besarnya. Setiap kali dia menghafal satu halaman teks, teks di halaman itu akan menghilang, berubah menjadi abu bersama halaman itu dalam kobaran api emas. Namun, pada akhirnya, Simo akhirnya mengerti bahwa kitab suci Brahma Panhu yang agung bertujuan untuk secara bertahap meningkatkan fisik seorang kultivator melalui kultivasi teknik evolusi, memungkinkan mereka untuk mencapai keadaan tak terkalahkan dan tak tertembus. Melalui garis besarnya, Simo mempelajari bahwa teknik ini memiliki 3 tingkatan dan 9 tahap, dengan setiap tingkatan memiliki 3 tahap. Tingkat pertama disebut transenden, dimulai dari tingkat kultivasi peringkat surgawi. Menyelesaikan ketiga tahapan tersebut mengarah ke puncak tingkat surgawi, yang fisiknya jauh melampaui kultivator biasa, memiliki kemampuan untuk memotong emas dan giok. Tahap kedua disebut memasuki kesucian. Setelah menguasai ketiga tahapan tersebut, seseorang dapat mencapai puncak kesucian, awalnya memperoleh tubuh ilahi dan iblis. Fisik mereka dapat berevolusi, mengubah ukuran sesuka hati, dari ratusan hingga ribuan kaki, dengan ukuran terbesar tidak melebihi 1000 kaki. Pada titik ini, fisik mereka bukan lagi fisik makhluk biasa, memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Tahap ketiga disebut berevolusi menjadi iblis. Masing-masing dari 3 tahapannya sesuai dengan alam ilahi. Hanya setelah mencapai tahap ini seseorang dapat benar-benar memperoleh tubuh ilahi dan iblis. Menurut deskripsinya, pada tahap awal alam ilahi, kultivator menembus penghalang 1000 kaki dengan memahami dao langit dan bumi. Pada tahap pertengahan, melalui pemurnian roh menjadi kekosongan, kultivator dapat menghasilkan 1 kepala dan 2 lengan.
Pada tahap akhir, kultivator dapat meregenerasi satu kepala dan dua lengan, akhirnya berubah menjadi tubuh ilahi Panwu berkepala 3 dan berlengan 6.